Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mengenai anti korupsi. Untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pak John Erikson Purba. Saya Manda Subika sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi. Next. Nah, di sini juga ada teman saya, Pak Jarifki, Ikhlas Bayu, M. Fikri, dan Ruth Valentina. Untuk kemudian hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai anti korupsi? Yang pertama ada pengertian korupsi, kemudian ada sejarah korupsi, faktor penyebab korupsi, kerugian akibat korupsi, dan yang terakhir cara pemberantasan korupsi. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu mengenai pengertian korupsi. Secara etimologi, istilah korupsi merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sehingga dari kata dasar tersebut, istilah korupsi berarti semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi secara sederhana juga digambarkan sebagai tindakan perampokan terhadap uang negara yang bersumber dari rakyat. Sejarah munculnya korupsi di Indonesia. Pada dasarnya, korupsi di Indonesia merupakan warisan masa lalu dari leluhur bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga perbuatan ini sudah mengakar pada bangsa ini. Secara garis besar, akar korupsi di Indonesia berkembang pada 3 fase sejarah, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman modern. Pertama, zaman kerajaan. Pada persoalan awal korupsi ini, dilatar belakangi oleh adanya motif kekuasaan dan kekayaan. Pada masa ini juga mulai terbentuknya watak oportunisme, contohnya pada masa kerajaan terdapat abdi dalam yang selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja, sehingga yang menjadi cikal bakal jiwa korup. Yang kedua adalah zaman penjajahan. Pada masa ini praktek korupsi semakin meluas ke dalam sistem politik pada masa itu, di mana pemimpin pribumi yang tidak mempunyai kepedulian terhadap rakyat diberikan kekuasaan dan kekayaan yang membuat mereka memihak kebijakan penjajahan. Ketiga, zaman modern. Pada zaman ini, mentalitas yang diwariskan dari masa penjajahan masih terbawa dalam masyarakat. Pada zaman ini pula, korupsi terus menyebar bukan hanya pada pucuk pimpinan politik, tetapi menyebar ke seluruh elemen masyarakat ke bawah. Semua orang yang mempunyai kekuasaan akan memanfaatkan untuk memperkaya diri dan memuluskan kepentingan pribadi. Zaman ini dimulai dari era Orde Lama Soekarno dan berkembang pada Orde Baru dan diwarisi sampai zaman sekarang. Faktor penyebab korupsi. Pemberitaan tentang korupsi ini seakan tak pernah berhenti mewarnai layar kaca, baik pun di media massa. Bahkan di setiap bulannya, kerap kali kita mendengar terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Dan banyak hal yang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan hal korupsi tersebut. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal yang pertama ada sifat serakah, tamak, atau rakus. Ini adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi harta sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Sifat serakah ini dominan yang membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal atau haramnya dalam mencari rezeki. Yang kedua itu ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif ini misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan yang sedang tren saat ini. Baru yang ketiga itu ada moral yang lemah. Kalau seseorang mempunyai moral yang lemah, dia mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Aspek lemah moral biasanya lebih kepada keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi.
Baik, ada juga faktor eksternalnya. Yang pertama ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Kerugian akibat korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia, korupsi berkorelasi negatif, signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja kesehatan publik, dan pendapatan per kapita. Korupsi di Indonesia juga berkorelasi positif, signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, perlu mengidentifikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Total sumber data putusan MA terpidana korupsi sebanyak 2.551 triliun kerugian negara dengan persentase 100% dengan rincian yaitu PNS terpidana korupsi sebanyak 1.115 triliun, BUMN atau BUMD terpidana korupsi 149 triliun, lembaga independen kerugian negara 62 triliun, legislatif terpidana korupsi 480 triliun, dan kepala daerah terpidana korupsi 75 triliun, dan swasta atau lainnya terpidana korupsi sebanyak 670 triliun. Dan dengan jumlah yang besar ini, korupsi sangat merugikan bagi negara dan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya cara pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Nah, maka dari itu perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam satu negara atau masyarakat. Berikut beberapa langkah untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen, yang khusus menangani korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kemudian yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pembatasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus
ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu UU yang mengatur mengenai pers yang bebas. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kami. Di akhir kata, katakan tidak pada korupsi dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.